Kami dari tim kelompok Triple I, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bantul. Perkenalkan, saya Eli Sulistiawati dari SD Negeri Kabupaten Timbulharjo, Sewon, Bantul. Saya Esther Ali Kurniawati dari SMP Negeri 2 Imogiri. Saya Eni Wulandari dari SD Negeri Timbulharjo. Akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Esther. Selamat siang Bu Bulan. Apa Bu Bulan? Ya, Mau meminta waktunya sebentar ya Bu, boleh kah? boleh, silahkan duduk. Ya, Bu. ada apa ini? Kok kayaknya ada sesuatu ya? Nggih Bu, ini saya ingin minta tolong nih. Ya sebelumnya Ibu apa kabar? Kemarin saya dengar Ibu tidak berangkat, itu kenapa ya Bu? Oh iya, itu Bulan. Kemarin itu sempat saya itu biasalah cuaca seperti sekarang ini kan, kalau kita nggak jaga kondisi ini flu, batuk-batuk kayak gitu itu ya, jadi terpaksa harus istirahat dulu di rumah beberapa hari daripada nanti menyebarkan virus kemana-mana. Tapi sekarang sudah fit ya Bu? Ya sudah lumayan lebih baik lah gitu. Jadi boleh nggak Bu saya minta waktunya ya Bu? Silahkan, Oke. monggo. Jadi begini Bu, Iya. saya itu ingin Ibu Esther mengobservasi saya dalam mengembangkan kompetensi inti coaching. Oke, kalau boleh tahu Bu Bulan, Ibu ingin saya mengetahui apa namanya, membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya kalau bisa semuanya Bu, jadi tentang mendengarkan hati, mindfulness, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, semuanya lah Bu. Oh semuanya. Untuk malu sih ya Bu. Iya Bu, nggak apa-apa. Kalau boleh saya juga tahu ini Bu Bulan ya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang sudah dikembangkan saat ini Bu Bulan? Saya ingin mungkin Ibu mengamati saya ketika saya melakukan coaching ngoten nggih Bu ya. Iya. Nggih. Jadi ketika saya sedang sharing dengan teman gitu, mungkin Ibu bisa membantu saya mengamati saya gitu ya Bu ya. Iya. Baik, nanti kalau saya sudah melakukan apa namanya, Ibu sudah melaksanakan coaching kayak gitu ya. Nanti harapan dari observasi ini nanti yang akan kita lakukan bersama ini apa Bu Bulan? Saya berharap ini dapat membantu saya menilai kompetensi mana Bu yang belum saya kuasai dalam kompetensi inti coaching ini Bu. Jadi kadang-kadang saya merasa ini sudah bagus, tetapi kok tidak pas mungkin bagi orang lain, atau maka apa namanya, kalau saya minta tolong ke Bu Esther kan, Bu Esther yang dituakan di sini ya Bu, jadi bisa secara apa ya, umum tuh yang seperti apa, yang secara umum pasti tepat itu yang seperti apa ngoten Bu. Oke, baik Bu Bulan. Nanti Bu Bulan akan melakukan coaching dengan siapa ya? Saya rencana akan melakukan coaching dengan Bu Eli. Bu Eli yang guru kelas 1 itu. Yeah. Oh ya, oke. Baik, kalau Bu Bulan mau melakukan coaching dengan Bu Eli, saya persilahkan. Nanti setelah itu kita bertemu kembali Bu Bulan untuk melanjutkan perbincangan kita, gitu ya. Oke, saya melanjutkan ke apa namanya, melihat kondisi anak-anak. Kan ini baru mau istirahat tapi kok anak-anak udah keluyuran, coba saya tak ngecek dulu. Matur nuwun sangat Ibu. Nanti kita kalau sudah selesai saya coaching dengan Bu Eli, mengganggu Ibu lagi. Oh iya, nggak apa-apa, saya tunggu aja. Ya, matur nuwun sangat Bu. Sama-sama. Monggo dilanjut. Iya, matur nuwun Bu. Ya. Selamat siang Bu Eli. Selamat siang Bu. Pripun kabare? Alhamdulillah baik. Sehat? Bu Bulan, saya juga
juga? Ini agak serak-serak sedikit Bu, tapi masih iya. bisa alhamdulillah. Banyak minum vitamin dan obat ya. Nggih, matur nuwun Bu. Ya, bulan. Nggih. Bu, apakah jenengan ada waktu sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu mungkin? Mau ngobrol tentang apa ya Bu? Ini Bu, saya itu dari kemarin melihat jenengan itu kok kayak itu bisa banget. Itu kayak Kelihatan Bu. iya sangat tampak jelas terlihat loh Bu. Kadang ya kok sering bingung kayak melamun gitu loh. Kadang kurang fokus gitu loh Bu. Aduh, kelihatan banget loh Bu. Iya. Ya udah, kita cari tempat yang nyaman aja atau gimana Bu? Iya, mau di mana? Di sini aja di perpustakaan kayaknya. Di sini? Ini sebentar lagi anak-anak kan masuk ini. Oh iya. Sudah boleh masuk nanti Berarti kita sepi bisa. nggih? Iya. Ya, boleh Bu. Maaf nggih. Saya kok malah jadi nggak tahu ini kalau kelihatan sekali. Iya itu sangat terlihat Bu. Coba jadi sebenarnya Bu Eli itu apa namanya terlihat gelisah itu karena apa Bu? Gini loh Bu, saya itu lagi mikir Iya. untuk acara MPLS besok itu loh Bu. Iya. Nah itu tuh mau diadakan seperti apa? Mhm. Saya tuh kalau yang tahun-tahun kemarin kita itu cuma membuat video perkenalan untuk kelas-kelas kita, terus sama guru-gurunya, terus sama program-programnya. Nah untuk tahun ini tuh saya tuh masih belum ketemu Bu, mau saya bikin seperti apa? Oke. Kira-kira Bu Eli apa namanya ingin membuat rencana kegiatannya itu yang seperti apa Bu? Kalau saya buat seperti kemarin kan kayaknya nggak ada inovasi ya Bu. Yeah. Ya. Nah saya itu sedang mikir kalau kita mau memperkenalkan sekolah kita, mau bikin video juga, terus mau bikin lomba-lomba juga, kira-kira bisa nggak ya Bu? Kalau itu nanti kita komunikasi juga dengan ini ya Bu ya. Jadi mungkin kalau itu di luar anggaran ya terpaku pada anggaran juga nih Bu. Kalau nanti itu di luar anggaran, selama itu di luar anggaran mungkin tidak bisa Bu. Tetapi jika nanti kita memakai inovasi ide baru yang mungkin kita agak low budgetkan gitu ya Bu. Jadi kita tekan supaya tidak memerlukan dana yang lebih itu mungkin bisa. Nah itu yang bikin saya pusing Bu. Yeah. Nah terus kita maunya bagaimana? Misalnya gini Bu, Yeah. kalau kita mau mengadakan pentas seni, otomatis kan kita butuh ini. Yeah. Nah, butuh biaya juga. Terus kalau kita mengadakan kelas meeting, misalnya yang kecil-kecilan aja, satu kelas, satu tingkat, tetap kita butuh biaya juga untuk pembelian hadiah. Nah, kalau kita cuma mau bikin video, mengenalkan ini, kelas ini, gurunya dan sebagainya, programnya, itu kan kita lebih minim ya Bu kalau yang itu ya. Tapi kan itu sama Bu kayak tahun kemarin. Apa itu tidak bisa kita terapkan untuk tahun ini Bu Eli? Kalau kita terapkan tahun ini sepertinya bisa Bu, tapi harus kembangkan sedikit gitu loh Bu. Nah, saya tuh bingungnya di situ Bu, mau saya bikin seperti apa, terus saya mau diskusi dengan siapa, terus tim kreatif saya dilalahnya itu loh Bu, sakit toh Bu. Jadi saya tuh nggak bisa ngajak diskusi dengan siapapun. Kalau sama jenengan saya malah seneng kalau jenengan mau diskusi dengan saya untuk acara MPLS itu besok. Iya. Mungkin ada hal lain yang bisa Ibu lakukan mungkin untuk mencari ide lain gitu Bu. Jadi kan tadi kan kalau mau sama rekan itu lagi sakit gitu ya. Tapi kalau cari ide baru misalkan dari googling, YouTube atau mungkin banyak tuh sekarang Instagram yang apa namanya menampilkan kegiatan MPLS yang low budget tetapi menyenangkan bagi anak. Kita adakan lomba aja gimana Bu? Bisa. Lomba membuat video mengenalkan sekolah kita. Tapi itu nanti keberatan tidak Bu? Kalau orang tuanya susah tidak itu? Pakai HP saja Bu, kita manfaatkan HP gitu. HP-nya orang tua? HP-nya orang tua bisa. Terus nanti kita anak-anak kita bimbing Bu, kita bagi bisa menjadi kelompok misalnya gitu kan. Terus masing-masing kelompok nanti
membuat satu video mengenalkan tentang sekolah kita itu bagaimana, programnya seperti apa. Jadi sepengetahuan anak itu nanti kita ambil yang paling baik, paling bagus, yang paling mendekati dengan program-program kita, dengan visi kita. Nah dari situ kan saya pikir itu low budget juga loh Bu. Tapi itu nanti lomba ya Bu? Lomba Nah, juga. Berarti nanti butuh hadiah juga. Nah, kira-kira Bu Eli dapat bisa menyelesaikan hadiah itu dari mana gitu? Untuk pembelian hadiah ya Bu ya. Iya. Untuk pembelian hadiah saya masih mikir Bu. Kalau kayak saya kasih buku, nanti kira-kira yang juara 1, 2, 3 itu ada harapannya juga. Itu seperti apa? Saya yang ini yang pusing itu yang ini Bu. Mungkin ini ya Bu ya, karena ini kita benar-benar terkendala oleh laporan bos dan tidak bisa sefleksibel itu ya Bu ya. Jadi mungkin kalau untuk hadiah gitu ya, nanti kita bisa ambilkan dari uang lain-lain gitu, uang kantin misalkan Bu. Jadi ada kan sepertinya kantin sedikit ada uang masuk ya, nanti bisa diberikan hadiah kecil-kecilan lah Bu. Misalkan nanti satu kelompok kita ambil satu kelompok itu ada berapa 3-4 orang anak gitu ya. Kita tidak usah muluk-muluk tentang hadiahnya yang harus buah gitu ya. Karena pada dasarnya anak itu nek dikasih hadiah seneng gitu kan Bu ya. Kasih pangkam makanan yang sehat gitu aja udah gak apa-apa. Bukannya mungkin atau kantin kan kantin kita kan ini sehat tuh Bu, ada makanan, ada bakso seblak. Nah, kasih itu diberikan makmum itu saja misalkan. Misalkan untuk juara 1 nanti dikasih ada 4 orang anak ya dikasih bakso 4 gitu kan. Terus nanti yang juara 2, 3 itu nanti bukan jumlah baksonya dikurangi Bu, tapi harganya. Kalau bakso harganya 3.000 ya nanti yang juara 2, juara 3 harganya di bawah itu Bu. Bagus sekali. Terima kasih idenya loh Bu ya ini. Kalau gitu saya harus mempersiapkan ini semua gitu ya. Kira-kira 2 minggu cukup enggak ya Bu ya? Kira-kira Bu Eli bisa nggak kira-kira menyelesaikan dalam waktu 2 minggu? Soalnya itu tadi kan rekannya masih sakit tuh, kira-kira kalau mau melibatkan rekannya tetapi 2 minggu lagi tuh Mas ini sudah sembuh belum kira-kira itu? Jadi biar nggak terlalu repot sendirian gitu loh Bu. Ya, betul. Ya gini aja Bu. Besok 1 minggu ke depan ini kita ketemu lagi. Kita kita lihat dulu sampai di mana. Nanti kalau masih kurang berarti kita masih butuh waktu ya, kita ketemu lagi minggu depannya gitu. Jadi kita ketemu minggu depan ya. Kita mau ketemu di sini lagi apa di tempat lain Bu, kalau bakso gitu enak kali ya, jadi agak santai sedikit mungkin Bu, atau mau tetap di sini aja, tapi ya semua itu monggo aja dari Bu Eli pun saya ini. Kita lihat waktunya dulu ya Bu ya. Nanti kalau waktunya bisa memungkinkan di luar ya kita keluar, tapi kalau kita ternyata kok waktunya umpuk-umpukan ya kita di sini aja gitu, biar gimana enaknya, capaian kita juga tercapai, terus nanti kita bisa melaksanakan MPLS itu dengan baik, mengenalkan sekolah kita itu keluar dengan sangat-sangat baik, dengan low budget itu tadi. Ya, gitu. Mohon dimaklumi ya Bu Eli ya, bukan karena kita tidak mau mengcover, karena memang kalau di luar dan dadaan itu memang kita tidak bisa. Mungkin kalau untuk tahun depannya lagi, misalkan Bu Eli mau membuat MPLS nanti bisa tuh minta pengajuan anggaran kepada tim bos kita, minta ini untuk ini gitu. Oh iya. Terima kasih atas idenya, sarannya juga. Ini saya sudah merasa plong, benar-benar sudah ketemu sama ibu ini, sudah bisa bicara dengan ibu. Yang tadi saya pikir ruwet ternyata sudah bisa ketemu solusinya. Ya, alhamdulillah Bu, semoga membantu ya, bukan malah nambah beban ya Bu. Iya. Ya udah Bu, kalau gitu saya tak menyiapkan untuk yang acara besok, mau koordinasi sama anak-anak, mau bagi kelompok dan sebagainya. Saya tak ke kelas dulu, mau ini ketemu sama anak-anak untuk membicarakan materi untuk MPLS besok ini. Monggo Bu, semangat ya bekerjanya Bu, nitip anak-anak. Iya. Matur nuwun nggih. Terima kasih loh atas waktunya ini, mohon maaf sekali ganggu saya. Mboten. Matur nuwun Bu.
selamat Iya. siang Bu Esther, kita ketemu lagi. Tunggu Bu Esther. Gimana tadi setelah apa namanya melakukan coachingnya? Menyenangkan ya Bu ya. Sepertinya Bu Eli tidak merasa terbebani dalam sharing dengan saya, jadi terbuka beliaunya. Oh ya, baguslah. Oke, Bu Wulan, Iya. saya mau tanya ini ya, bagaimana Bu Wulan menilai sendiri itu performa dalam tadi melakukan apa ya kompetensi tadi itu? Saya melihat diri saya Bu selama sepengetahuan saya dan dalam pandangan saya itu sudah lumayan ya Bu ya. Jadi dalam saya tadi mendengarkan dengan aktif, kemudian saya juga melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan Bu Eli, kemudian saya hadir sepenuhnya juga Bu. Jadi saya rasa saya bisa mengcover ketiga kompetensi itu Bu. Bu Wulan, lalu apa ya yang bisa Bu Wulan, kenapa Bu Wulan itu bisa menilai seperti itu? Karena dari perbincangan saya tadi dengan Bu Eli itu saya merasa Bu Eli itu puas dengan coaching yang saya berikan. Jadi katanya pembelajaran coaching kali ini tuh membantu beliau dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bu Eli. Seperti itu Bu Esther. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Wulan? Tentu Bu, saya sangat senang sekali jika Ibu memberikan komentar. Iya, tadi setelah saya mengamati ya, itu luar biasa loh Bu Wulan ini dalam memberikan pertanyaan-pertanyaannya, memancing pertanyaan sehingga Bu Eli itu tadi juga bisa secara kayaknya leluasa ya menyampaikan masalahnya kepada Bu Wulan. Terus tadi juga saya melihat Bu Wulan itu juga mendengarkan aktif itu juga penuh dengan semangat seperti itu, sehingga obrolannya itu tidak menjadi kaku, tidak pokoknya kayaknya santai gitu ya Bu. Bagus Bu, saya suka melihat pengamatan ini luar biasa seperti itu. Matur nuwun sangat Bu Esther atas pengamatannya. Ya, jadi tadi ketika saya mengamati tadi ya pada saat pas saat itu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian Bu Eli itu juga menyampaikan permasalahannya itu, dan nampaknya Bu Eli ini juga bisa mendapatkan solusinya begitu ya Bu. Nah itu sudah sesuai sekali dari standar yang kita rujuk ya Bu Wulan, seperti itu ya. Oke, matur nuwun sangat Bu Esther. Iya, sama-sama ya. Kira-kira Bu Wulan, pendapat Ibu tadi ketika sudah mendengar saya berikan hasil pengamatan seperti itu, gimana Bu Wulan? Tentu sangat senang sekali ya, di luar ekspektasi saya gitu ya. Jadi Iya, saya kan rasa mungkin ada yang kurang, apakah saya terlalu menggurui, saya takutnya seperti itu Bu. Tapi jenengan dengan seperti itu, jadi saya merasa di sini lega, berarti yang saya lakukan itu benar, tepat gitu ya Bu ya. Iya, Jadi merasa sangat tersanjung Bu. Kayak sinetron aja toh Bu ya. Iya, Bu. Baik Bu. Jadi untuk selanjutnya ya Bu Wulan ya, mungkin Ibu juga lebih baik nanti bisa mengembangkan kayak gitu ya. Apa yang sudah dilakukan tadi ya. Mungkin ya Bu Wulan, kalau saya lihat lagi kembali tadi ya, itu kemampuan yang sudah Bu Wulan disampaikan kepada Bu Eli itu memang perlu dikembangkan terus. Menurut Bu Wulan bagaimana? Iya Bu, saya juga pengennya saya terus berkelanjutan dalam melakukan coaching ya Bu. Jadi tidak hanya ke Bu Eli, mungkin
bisa ke yang lain, jadi lebih mengasah saya. Tentu juga saya ingin mengembangkan pengetahuan saya secara umum ya Bu, jadi biar bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan mungkin yang teman-teman hadapi. Oke. Punya mungkin Bulan ada rencana ke depannya itu mau seperti apa gitu Bu? Rencananya, rencana tindak lanjutnya mau seperti apa? Mungkin saya akan melakukan beberapa tindakan dan ini ya Bu ya, mungkin tetap meminta jenengan untuk memantau aktivitas saya ya Bu ya, jadi apakah sudah sesuai atau tidak, jadi saya tetap akan ngerepotin jenengan Bu. Oh, tidak apa-apa. Kira-kira kita mau menentukan waktunya berapa hari lagi Bu Bulan supaya nanti kita bisa bertemu lagi melihat hasilnya gitu seperti apa gitu. Kapan, di mana? Kalau tadi kan Bu Eli kita berjumpa lagi mengevaluasi itu 1 minggu lagi Bu. Oh, 1 minggu. Ya, tapi kalau saya berarti kan saya harus mengkaji hasil dari Bu Eli, maka saya membutuhkan waktu agak sedikit lama Bu, jadi mungkin 1,5 minggu lagi Bu. Nanti ada yang membantu Bu Bulan mungkin? Ada Bu, tentu ada nanti. Oh, ya. Saya minta temannya. Jadi ada kolaborasi ya di sini, tetap ada kolaborasi. Oke. Ya, jadi ini nanti hasilnya sudah akan saya catat ya Bu Bulan, boleh ya? Nanti boleh. Akan saya masukkan ke dalam hasil pengamatan supervisi akademik saya. Semuanya di sini akan saya catat ya. Dan mungkin sebagai penutup ya, kita akhiri dulu ya Bu. Nanti saya minta laporannya kembali seperti yang tadi Bu Bulan ngendiko, nanti kita bertemu lagi seperti itu. Siap Bu, siap. Oke, ya mungkin seperti itu ya Bu Bulan ya. Besok kita berjumpa lagi dan semoga semuanya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, terima kasih sekali ya Bu. Ya, sudah saya repotin. Oh, nggak apa-apa, kita senang ya. Saya senang kalau bisa berdiskusi begini nih, saya senang sekali. Iya, sangat ya Bu. Iya Ibu, sama-sama. Mari. Ya, terima kasih. Selamat siang.